data gempa bumi selama bulan Ramadan gitu. Sehingga kita bisa menganalisis kira-kira di malam berapakah malam Lailatul Qadar itu akan turun. Tetapi kalau pengen amannya nih, pengen amannya ya tiap malam kita harus berluangkan untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat kampus? Semoga puasanya masih lancar sampai detik ini ya. Dan semoga di bulan Ramadan ini untuk aktivitas beribadah, aktivitas yang positif terus bisa dijalankan ya. Jangan sampai goyah meskipun mendekati hari-hari Lailatul Qadar. Kemudian di hari-hari terakhir, malam terakhir di bulan Ramadan ini jangan sampai semangat kita juga menurun. Dan kali ini masih di podcast Ramadan, edisi Ramadan spesial. Saya juga sudah kehadiran salah satu narasumber. Tentu saja banyak narasumber yang kemarin sudah tampil ya di podcast kita dan membawa keilmuannya masing-masing dari prodi masing-masing. Kali ini saya ada tamu dari prodi Fisika, yaitu dari Fakultas Saintek. Ada Bapak Rusli MSI, dan kali ini beliau membawa tema yang luar biasa sekaligus membawa bukunya. Ada tulisan dari Bapak Rusli ini, menyibak Lailatul Qadar, tinjauan geosains dan astronomi. Luar biasa. Biar tidak panjang-panjang, saya ingin sekali memperdalam informasi ini atau juga wawasan saya terkait Lailatul Qadar dan tinjauan geosains dan astronomi. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, saya sampai kaget loh baca bukunya. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Lancar puasanya? Lancar. Alhamdulillah. Baik Pak, kali ini kita akan membahas sedikit tentang Ramadan, Lailatul Qadar dalam tinjauan geosains dan astronomi. Ternyata ini tidak hanya topik yang diajukan oleh Bapak, tapi juga ada bukunya ya. Betul. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada para penonton kita Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Memang tema yang diangkat pada kesempatan kali ini memang agak-agak susah karena ini memang basic science. Karena banyak buku-buku tentang Lailatul Qadar atau penelitian Lailatul Qadar itu basicnya terhadap kajian-kajian agama Islam. Betul. Baik berdasarkan hadis, Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi di sini kami mencoba bagaimana mengkaji Lailatul Qadar ini berdasarkan keilmuan sains, yaitu tinjauan geosains dan astronomi. Mengapa demikian? Karena di malam Lailatul Qadar itu banyak riwayat yang menerangkan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu berdasarkan tanda-tanda fisis atau tanda-tanda yang ada di alam ini. Misalnya bahwa pada malam Lailatul Qadar itu tidak terasa dingin dan tidak terasa panas. Lah, panas dan dingin itu adalah kuantitas suhu, gitu kan. Itu kuantitas fisis. Lah, sehingga bisa diukur tuh, gitu kan. Kemudian pada malam Lailatul Qadar itu tidak diperkenankan adanya meteor jatuh. Atau sering kalau di dalam bahasa agamanya meteor itu dijadikan sebagai pelempar setan yang mencuri informasi di langit, gitu kan. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang namanya meteor gitu. Kemudian yang ketiga adalah pada saat pagi harinya, bahwa matahari itu terbit terasa indah sama seperti malam bulan purnama gitu. Itu juga kita bisa deteksi itu. Itu adalah variabel-variabel yang kami teliti dari Lailatul Qadar itu. Kemudian ada satu variabel lagi yang menarik, bahwa di dalam Lailatul Qadar itu, di dalam surat
Al-Qadr itu kalimat terakhir salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa keselamatan itu sampai pada terbitnya fajar gitu kan. Lah, di dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan bahwa beliau mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang namanya bencana tuh. Tidak ada yang namanya bencana. Lah, maka dari di situ salah satu potensi bencana kalau di Indonesia maupun di dunia ini ada yang gempa bumi itu. Lah, gempa bumi itu ada data historisnya tuh. Data historisnya. Jadi kita bisa ngambil tuh data historis dari data gempa bumi selama bulan Ramadan itu. Sehingga kita bisa analisis kira-kira di malam berapakah malam Lailatul Qadar itu akan turun, akan terjadi gitu. Lah, penelitian ini sebenarnya tidak memprediksi ke depan, gitu, tapi memprediksi yang telah berlalu. Lah, bagaimana kita bisa meneliti ke depan? Wong datanya masih belum ada kan, gitu. Jadi penelitian ini hanya bisa mengoreksi malam Lailatul Qadar yang telah berlalu. Untuk yang ke depan kayaknya lebih susah kalau ke depan karena belum terjadi itu, gitu. Gitu. Oke, gitu. Mungkin pengantar saya seperti itu. Itu adalah landasannya dari penelitian tentang Lailatul Qadar berdasarkan tinjauan geosains dan astronomi itu. Oke, baik. Dalam tulisannya Bapak ini juga sepertinya cukup padat ya Pak ya, cukup detail gitu ya. Nah, berarti sesungguhnya kalau kita memprediksikan atau juga merasakan hawanya, pada dasarnya kita sebagai manusia yang sedang menjalankan ibadah Ramadan ini sesungguhnya bisa merasakan tanda-tanda itu ya Pak ya, kalau dari perhitungan geoscience tadi. Kalau yang saya lakukan itu bukan perasaan ya, gitu. Itu bukan perasaan, karena kalau perasaan itu kan subjektif gitu. Mungkin saja orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Tergantung mood-moodnya juga gitu. Meskipun meskipun hawanya enak tapi moodnya nggak enak, ya gak enak juga. Tetapi dalam variabel meteorologis atau geoscience itu ada yang namanya discomfort analysis index, next discomfort index. Jadi derajat ketidaknyamanan. Itu ada variabelnya tuh. Variabel yang kita ukur itu adalah suhu dan kelembapan. Sehingga nanti muncul tuh kalau nilainya segini itu terasa enak, kalau segini 50% merasakan enak, kalau segini semua orang merasakan tidak enak. Contohnya begini nih. Kalau contoh discomfort index itu, misalkan kalau mau hujan, itu kan matahari kan nggak ada tuh, karena tertutup oleh awan gitu kan. Tapi kenapa kita kok merasa tidak nyaman gitu kan? Alah, itu namanya discomfort index itu. Karena di situ juga ada kelembapan tuh gitu loh kan. Yang di situ sangat besar sehingga kita kok merasa tidak enak itu. Lah, sama gitu. Jadi ini bukan jadi ini bukan perasaan, tapi sudah ada kriteria dalam meteorologis itu berdasarkan suhu dan kelembapan itu yang dinamakan dengan discomfort index itu. Discomfort. Jadi menurut tinjauan geosainsnya itu bahwa pada malam Lailatul Qadar dimungkinkan besar bahwa suhunya discomfort indeksnya itu bagi keseluruhan pada malam itu adalah terasa nyaman gitu loh. Dari 30 hari ya, maksudnya dari perjalanan satu Ramadan kita kan sudah bisa merasakan ya Pak ya. Oke, baik. Nah, termasuk juga seperti yang kita tahu malam Lailatul Qadar itu ditunggu oleh banyak umat Islam ya Pak ya, ditunggu-tunggu, bahkan mungkin setiap malam ganjil banyak yang sangat tidak ingin melewatkan malamnya untuk terus berzikir, kemudian menunggu, bahkan tidak tidur gitu untuk malam-malam ganjil gitu ya. Nah, karena dalam salah satu ayatnya juga mengatakan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, di sini juga dalam bukunya Bapak ini juga jelaskan. Mungkin pengertian min alfi syahr gitu gimana Pak?
Kalau begini, untuk yang ganjil dulu gitu ya. Untuk yang fenomena ganjil, orang-orang melihat fenomena sampai tidak tidur beribadah pada malam-malam ganjil gitu. Sebenarnya dalam penelitian saya itu keterangan hadis atau riwayat-riwayat yang ada bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa turun itu di awal Ramadan. Bisa turun di malam tanggal 17 Ramadan atau pertengahan Ramadan. Itu berdasarkan hadis, tanggal 19, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 24, 25, 27, 29, bahkan terakhir 30 gitu. Nah, artinya apa? Bahwa keseluruhan di malam Ramadan itu punya potensi untuk turunnya Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis ya. Berdasarkan hadis-hadis yang telah ada, itu berdasar riwayat yang telah ada. Tetapi memang hadis yang memang spesifik itu memang pada malam-malam ganjil gitu. Pada malam-malam ganjil, pada hadis-hadis yang spesifik. Dan ini yang membuat penelitian ini menjadikan hadis-hadis yang khusus yang menyebutkan tanggal 23, 25, 24 gitu, itu yang ditekankan tuh. Tapi bukan berarti kita menolak hadis-hadis yang menerangkan di awal-awal Ramadan. Kita analisis dulu berdasarkan data. Mana potensi yang lebih besar, kemudian setelah itu kita cocokkan atau apa ya, kita sinkronkan dengan hadis-hadis yang ada tuh. Jika memang seandainya ada dua data yang mengarah kepada pada malam turunnya Lailatul Qadar, maka kita berpedoman kepada hadis yang menguatkan itu gitu. Jadi data kita punya, tetapi kita harus sinkronkan merujuk kepada Al-Qur'an dan hadisnya itu yang berdasarkan itu gitu loh. Bisa jadi memang gini ya, sehingga apa yang kita ketahui sebagai umat muslim itu tidak hanya mengikuti apa yang diajarkan saja gitu ya Pak ya. Seperti biasanya kan kita taunya kayak kalau Al-Qur'an dan hadisnya begini, yang kita tahu ya dan kita ikuti begitu saja. Tetapi ternyata secara sains itu juga bisa diteliti gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, tadi juga Bapak sempat membahas bahwa di malam-malam Lailatul Qadar itu kemungkinan tidak akan terjadi gempa bumi. Nah itu, tapi kan kita juga lagi di masa kayak lagi kayak banyak nih bencana ya, mungkin di beberapa titik di Indonesia, misalnya banjir bandang atau mungkin yang lainnya. Nah ini bagaimana sih Pak, maksudnya bahwa malam Lailatul Qadar ini bisa kita mungkin disampaikan Bapak dari situ. Gini, baik. Yang saya teliti itu berdasarkan data gempa bumi, karena memang data gempa bumi itu terdatabase dengan baik tuh. Banyak stasiun-stasiun di luar negeri maupun di Indonesia itu yang sudah mencatat real time itu kan. Baik, yang perlu diluruskan bahwa di malam Lailatul Qadar itu bukan berarti tidak ada yang namanya gempa bumi. Jadi setiap hari itu bisa sampai ratusan sampai ribuan gempa bumi itu. Tetapi yang menimbulkan bencana gitu, gempa bumi itu mulai dari skalanya ya, dari skala 1 sampai skala 9 gitu. Kalau skala 1 kita tidak bisa merasakan, skala 2 tidak merasakan, 3 sampai hanya hewan-hewan tertentu gitu. Bahkan kalau 4 sampai 5 kalau epicenternya itu dekat dengan manusia, baru gitu kita bisa merasakan tentang gempa bumi. Baru 5, 6 baru itu merusak gitu lah. Di penelitian ini saya mencoba bahwa kita memang mencari itu data-data gempa bumi di seluruh dunia selama bulan Ramadan. Jadi yang skala 5 ke atas kita anggap itu tidak terjadi itu gempa bumi. Oke, baik. Hanya mengambil yang 4 lah. Potensi yang 4 itu ada di malam berapa tuh kan gitu. Kita sortir itu gitu kan. Kita sortir. Lah, baru yang indeks magnitude-nya itu yang rendah, kita ngambil bahwa potensinya ada di situ. Karena itu tidak berpotensi bencana gitu. Meskipun terjadi gempa bumi gitu. Tetapi kalau
epicenternya atau letaknya itu jauh dari pemukiman, ya kita energi yang dilepaskan oleh gempa bumi kita tidak akan terasa. Iya, Lah itu yang kita analisis gitu. Selain magnitude juga epicenter gitu. Epicenternya di mana kita analisis. Apakah itu akan menjadi bencana apa enggak gitu. Oke. Untuk bencana-bencana yang lain gimana? Ya tentunya mungkin juga akan berpotensi di situ. Tetapi kami tidak menganalisis tentang potensi banjir, longsor. Tetapi logikanya seperti ini, bagaimana kita akan beribadah dengan khusyuk kalau di samping kita itu ada bencana kan gitu. Iya, betul. Ya kecuali mungkin orang yang host gitu ya, yang segala makomnya lebih tinggi daripada manusia gitu kan. Ya coba aja kita lihat pada saat terjadi gempa bumi itu orang sholat itu di masjid kena CCTV banyak yang lari itu kan gitu kan. Betul. Lah, ya sama seperti gitu. Bagaimana kita akan beribadah pada malam Lailatul Qadar pada saat itu terjadi sebuah bencana gitu. Oke. Logikanya seperti itu gitu ya. Baik. Nah, juga disebutkan di bukunya Bapak ini kondisi malam Lailatul Qadar itu selain tidak ada bintang jatuh tadi ya disebutkan meteor tadi Bapak, juga malam yang kelihatan cerah gitu dan terang. Nah, itu dari sudut pandang sains kayak gimana, Pak? Kalau cerah itu kami tidak meliti itu. Karena posisi kami itu waktu ini penelitian saya di 2020. Iya. Karena di Malang itu sudah ada yang terkena dengan polusi cahaya tuh. Kami tidak meneliti tentang kecerahan dari langit itu. Kalau cobalah kita lihat, semuanya kita lihat pas pada malam hari, kita lihat ke atas, apa kita melihat banyak bintang? Enggak kan? Enggak biasanya. Lah bagaimana? Ya di situ kita tidak meneliti tentang kecerahan lain. Ada alat yang dinamakan dengan untuk menghitung kecerahan langit itu namanya apa ya? Biasanya digunakan untuk untuk menentukan kalau di Muhammadiyah sama NU itu untuk menentukan waktu fajar. Ada namanya Sky Quality Meter. Ada SQM itu, Sky Quality Meter. Itu untuk menentukan kecerahan langit. Tapi kami tidak tidak sampai melakukan karena posisi kita itu di Malang ini ya sangat sangat sulit ya karena polusi cahaya yang sangat kita tidak bisa. Tapi ada ya Pak alatnya untuk mengukur itu ya. Untuk alatnya ada namanya SQM, Sky Quality Meter. Yang menarik begini, Mbak. Gimana, Pak? Dalam penelitian ini kita yakin bahwa pada malam Lailatul Qadar itu malaikat itu turun, ya kan? Tanazzalul malaikatu warruhu bi'idzni rabbihim min kulli am gitu. Lah, selama ini kita berdasarkan hadis mengatakan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya gitu ya. Cahaya. Lah, di dalam fisika cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik tuh. Lah, di keterangan ini ada pada malam Lailatul Qadar itu dari saking banyaknya malaikat yang turun itu sampai berdempet-dempetan. Makanya dinamakan dengan Qadar itu diartikan dengan kesempit karena pada malam Lailatul Qadar itu malaikat itu turunnya banyak sampai berdempet-dempetan. Pikiran jalannya saya itu kalau malaikat itu adalah gelombang elektromagnetik tentunya bisa kedetek dong gitu kan. Nah kebetulan di fisika itu ada alat untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik tuh. Yang tidak nampak. Iya, contohnya kalau samanya kita dekatkan kepada charger dia akan berbunyi tuh berarti gelombang elektromagnetiknya itu tinggi itu gitu kan. Nah, saya pasang itu. Ternyata dalam 30 hari itu tidak pernah terjadi bunyi didit gitu. Aduh. Apakah benar nih gitu kan? Malaikat ini cahaya yang nota benihnya itu adalah gelombang elektromagnetik nih gitu kan. Iya, ternyata nggak ada yang nggak ada tuh. Nggak ada yang bunyi itu. Jadi makanya saya tidak
tidak mencantumkan alat untuk mendeteksi elektromagnetik ini karena tidak kedetek tuh selama 30 hari. Padahal secara istilah kalau dibilang ruh atau malaikat tadi, itu ya berdasarkan nasnya itu kan diciptakan dari cahaya kan gitu, sedangkan jin dari api, manusia dari tanah kan gitu lah. Cahaya itu dalam fisika ya gelombang elektromagnetik gitu kan. Tentunya kalau nanti di malam dengan malaikat yang sedemikian banyak gitu kan, tentunya gelombang elektromagnetik itu tinggi tuh, kedetek tuh. Ternyata enggak gitu. Juga ya. Tapi kalau misalnya sampai kedetek Pak, bahaya juga ya. Bahaya juga ada orang yang ini bertirakat di malam-malam ganjil gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa. Aduh, banyak sekali istilah-istilah yang mungkin agak asing di telinga saya ya. Discomfort tadi ya Pak, discomfort index. Itu sebenarnya karena di malam-malam lainnya sebenarnya kita merasakan adanya comfort index sebenarnya. Nah, mungkin di satu malam ini kita bisa merasakan discomfort itu gitu ya Pak ya. Atau bagaimana? Seperti itu ya Pak ya, kurang lebih. Kalau yang di penelitian ini ternyata di beberapa malam itu memang ada, tidak hanya terjadi di satu malam sebenarnya, tetapi ada di banyak malam di malam Lailatul Qadar. Makanya dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan satu variabel gitu. Tidak hanya menggunakan satu variabel, tapi berbagai variabel yang tadi saya sampaikan itu dari data meteor, dari data gempa bumi. Nanti itu baru tuh analisis diiris istilahnya gitu, diiriskan antara data satu dengan data yang lain sehingga mengkerucut kepada satu malam itu gitu loh. Oke, luar biasa. Sepertinya Anda harus membaca ini ya, para sahabat kampus. Luar biasa dalamnya isinya. Ini tulisan dari Pak Rusli dan Pak Abdul Basit ya gitu ya, berdua. Luar biasa sudah menjadi tulisan. Kayaknya memang ternyata ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan selain secara awam kita selalu berjaga-jaga di malam-malam ganjil aja gitu ya Pak. Tetapi sesungguhnya kalau kita membaca literasi lagi, ternyata ada juga hal-hal yang bisa kita gunakan, strategi mungkin ya untuk bisa mendapati malam-malam Lailatul Qadar. Mungkin sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu bagi kami yang awam terkait malam Lailatul Qadar dengan geoscience tadi ya. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari beberapa penelitian ini dan juga nas-nas atau pendapat-pendapat para ulama terdahulu, bahwa Lailatul Qadar itu sebenarnya berpotensi turun di semua malam di malam Lailatul Qadar. Dan itu pun juga didasarkan nas-nas yang ada. Penyebutan di malam-malam ganjil itu memang adalah yang khusus gitu. Yang khusus sehingga memang lebih banyak diprioritaskan di situ. Tetapi kalau pengen amannya nih, pengen amannya ya tiap malam kita harus berluangkan untuk beribadah lah gitu. Untuk amannya. Apalagi sekarang kalau mengatakan malam ganjil atau malam genap itu mau ikut siapa nih? Mau ikut Muhammadiyah apa mau ikut pemerintah nih gitu kan? Lah susah kan gitu kan? Susah gitu. Mau ikut yang mana gitu? Kalau kita ganjil sebenarnya Muhammadiyah udah genap duluan nih. Sudah genap duluan nih gitu. Jadi lebih aman memang pada malam 10 hari itu terakhir itu memang disunahkan untuk kita lebih giat lagi untuk beribadah. Penelitian saya di 2020 dan 2019 itu yang kami dapati pada tahun 2020 itu malam 21. Di 2019 hasil penelitian yang kami dapatkan itu di malam 24. Di malam 24. Dan malam 24 itu juga disebutkan dalam hadis secara spesifik. Sama seperti tanggal 21, 23, 25, 24 juga disebutkan secara spesifik di dalam sebuah hadis itu. Berarti benar-benar kita nggak bisa menggunakan patokan angka itu gitu. Jangan menggunakan patokan, apalagi sekarang ya ada perbedaan waktu golongan gitu. Tergantung mau ikut yang mana nih gitu.
Oke, Kayak gitu. jadi mungkin kesimpulannya itu ya Bapak ya, bahwa meskipun dalam teori sains bisa diperhitungkan, akan tetapi alangkah baiknya selama Ramadan ini kita tetap memperbanyak ibadah, Memperbanyak terutama ibadah. di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, betul. Oke, luar biasa. Kayaknya nanti kita bisa membahas keilmuan yang lain, Pak. Mungkin Betul, kaitannya betul. dengan hal-hal lain. Ini baru satu buku saya udah sudah perlu memperdalam lagi. Jadi untuk Anda yang ingin baca, ini ada bukunya Pak Rusli, Menyibak Lailatul Qadar, Tinjauan Geoscience dan Astronomi. Bukunya ini ya cantik sekali. Pak Rusli, terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir di Maliki Podcast. Semoga dosen-dosen sains makin bisa rajin nih ke podcast. Amin, amin. Itu ya, semoga puasanya lancar dan diberikan Amin. kesehatan biar bisa ngajar terus di sains. Amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih, dan itu dia sahabat kampus untuk episode kali ini. Saya bersama dengan Pak Rusli dari Prodi Fisika di Fakultas Saintek. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton. Semoga mendapatkan hikmah dari obrolan saya dengan Pak Rusli. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Farida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.